Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kita akan berbicara kali ini soal bagaimana keadaan dari salah satu defender terbaik kita, ya, pemain belakang yang tampil bagus ketika kita mengalahkan Vietnam 1-0 di Altumama atau di Stadion Khalifa, Jordi Amat. Kita tahu bersama teman-teman bahwa Jordi mengalami cedera, dia bermasalah dengan sedikit tulang hidungnya itu mungkin saja patah dan mengeluarkan atau mengucurkan darah tepatnya di menit ke-65 ketika datang sikutan dari pemain Vietnam, ya, Nguyen Van Tung. Sayang sekali ya, VAR tidak melihat ini dan bisa mengambil untuk bisa memberikan kartu merah terhadap Van Tung, dan Jordi terkapar berdarah, harus keluar lapangan untuk digantikan oleh Rizky Ridho saat itu, di mana kita sedang memimpin 1-0. Dan keadaannya ketika dia mengalami cedera, besoknya harus mendapatkan perhatian dari tim medis, tim dokter kita. Dia sudah menjalani scan untuk bisa melihat keadaan cedera separah apa yang dialami oleh Jordi Amat. Karena ini pemain yang diminati atau mungkin saja STY menginginkan dia tampil, ya, melawan Jepang dalam pertandingan terakhir pada tanggal 24 Januari yang akan datang. Tapi harus melihat dengan kondisinya. Memang STY tidak akan memaksakan jika keadaan Jordi tidak memungkinkan untuk bisa bermain, ya. Jordi sendiri sudah menyatakan bahwa dia punya kerinduan besar, keinginan, tekad untuk memperkuat tim Indonesia, ya, menghadapi Jepang dalam pertandingan terakhir di grup D. Ini pertandingan yang menentukan. Jika kita bermain imbang, maka kita akan lolos, ya, bisa lolos ke babak selanjutnya untuk melengkapi di babak 16 besar, karena ada 4 tim peringkat ketiga terbaik yang akan dipilih untuk masuk ke babak 16 besar. Itu yang menjadi harapan bagi kita bermain melawan Jepang. Memang misi yang tidak mudah, tidak sulit buat misi yang sulit maksudnya buat kita untuk menghadapi Jepang, tapi tidak ada, ya, yang bisa mengetahui hasil di lapangan, ya. Ini tetap kita akan berjuang habis-habisan untuk menghadapi Jepang. Boleh saja orang mengunggulkan Jepang, memfavoritkan Jepang, tetapi kita akan masuk sebagai tim underdog yang punya tekad besar untuk mendulang hasil yang positif. Jordi, kalau dimainkan, dia mungkin akan pakai alat pelindung, ya, semacam topeng lah, ya, untuk bisa melindungi hidungnya. Biasa dipakai di mana-mana, ya, di liga-liga Eropa juga pemain-pemain kalau bermasalah akan memakai topeng tersebut. Itu terakhir mungkin pemain belakang atau bek tengah dari Leipzig, ya, Josko Gvardiol, itu pernah memakai topeng. Ya, Josko kita tahu sudah pindah ke Man City saat ini, dan dia mengalami hal yang sama seperti Jordi, dan Jordi ingin melakukan itu karena dia memang karena demi Indonesia dia harus berdarah-darah demi Indonesia. Dia ingin membawa Indonesia untuk bisa lolos, makanya dia mungkin saja akan meminta kepada STY untuk dimainkan, tapi pasti akan dipertimbangkan dilihat dengan kondisi terakhir dari seorang Jordi, ya. Masih ada waktu bagi Jordi untuk 2-3 hari ke depan ini tanggal 21, ya, kalau masuk ke tanggal 21, 22, 23, ya 2-3 hari lah. Kalau dia bisa beristirahat dengan baik sebelum masuk ke tanggal 24 dan dia dinyatakan fit, bugar, saya rasa STY akan memainkan dia, karena Jordi memang ingin tampil habis-habisan melawan Jepang. Jika ia tampil, ya, komposisi di lini belakang itu pasti bisa akan sama seperti ketika kita melawan Vietnam. Ketika itu dengan Jordi didampingi oleh Justin Hubner dan juga dengan Sandy Walsh, dan ini menjadi kekuatan yang luar biasa, ya. STY memilih ini dengan membangku cadangan Rizky Ridho dan Elkan Bagot. Rizky masuk di babak kedua ketika Jordi cedera yang saya bilang tadi. Nah, komposisi ini mungkin akan dipertahankan dengan Asnawi dan Pratama Arhan mungkin bermain di kiri, atau Sain Patinama yang akan dimainkan di kiri, akan dicoba oleh STY, karena kemarin Sain sempat melakukan pemanasan, ya, ketika melawan Vietnam, tapi dia tidak dimainkan. Dan mungkin saja, ya, STY akan memberikan kesempatan kepada Sain Patinama, walaupun Arhan juga tampil bagus, ya, dalam pertandingan melawan Irak, pertandingan melawan Vietnam dia oke, ya, bisa bermain. Tapi kembali dengan cerita Jordi, ya, Jordi sudah mengatakan bahwa walaupun dia cedera, tapi dia ingin istirahat, ya. Dia berharap semoga ke depan itu baik-baik saja, ya, dengan kondisi dia, dan dia bisa melaksanakan tugasnya
sebagai pemain belakang dengan baik dan memberikan hasil yang positif. Jordi tahu bahwa Jepang tim yang bagus, tim yang sangat kuat, tetapi dalam sepak bola tentunya tidak ada yang tidak mungkin. Ya. STY sendiri akan melihat perkembangan terakhir. Ya. Boleh saja Jordi begitu bertekad, tapi kalau kondisinya memang kurang begitu bagus, pasti STY akan mengistirahatkan Jordi. Ataupun kalau dimainkan dia ada di bangku cadangan, bisa dimainkan di babak kedua. Tapi kalau 2-3 hari ke depan dia bagus, perkembangannya oke, dia siap tempur, maka STY akan memilih Jordi untuk bisa bermain di jantung pertahanan kita. Kita tunggu nantinya kabar selanjutnya tentang perkembangan Jordi ini. Apakah dia tetap akan memakai juga topeng, ya, alat pelindung muka, bermain melawan Jepang, atau tidak dimainkan sama sekali ketika melihat kondisinya yang belum saatnya untuk bisa bermain. Semoga Jordi baik-baik saja ya di dalam pemulihan ya kebugaran dia, kondisi dia, dan cedera hidung dia yang dikatakan sempat agak patah katanya ya. Ya, dengan saya Bung Rompan. Ciao.